LQ adalah metode pengembangan kualitas SDM melalui proses pengelolaan pikiran dan emosi yang menghasilkan 3 pilar sukses jati: kesadaran diri, pengendalian diri, dan pengembangan diri. Pelatihan LQ secara konsisten akan melahirkan sosok individu yang berkepribadian dan bersikap mental mulia, yang bukan saja memacu kesuksesannya sendiri, tetapi juga kesuksesan orang-orang di sekelilingnya. LQ bukan menciptakan motivasi sesaat, tetapi menciptakan kemampuan individu dalam mengelola motivasinya sendiri. LQ telah disosialisasikan melalui berbagai media, seperti di Radio Ektus FM Semarang, Pro 2 FM, Jaringan Delta FM di 22 kota besar di Indonesia, Harian Suara Merdeka, Harian Jawa Pos, Harian Sore Wawasan. Dampak dari sosialisasi ini telah membuat berbagai kalangan meminta tim LQ untuk menggelar publik seminar di berbagai tempat. Pendengar yang baik potensial menjadi pembicara yang baik. Pendengar yang cerdas biasanya menghasilkan karya yang lebih baik daripada pembicara yang cerdas. Mendengarkan bukan sekedar etika atau kecerdasan, tetapi juga strategi bagaimana kita memahami partner, mitra, maupun pasar. Bung Bayu membuat buku yang sangat bagus dan rasanya gampang dimengerti dan sulit berhenti kalau untuk membacanya. Bung Bayu kalau mampu memindsetkan LQ menjadi mindset anak bangsa, itu sangat luar biasa. Bravo Bung Bayu, salam wirausaha. Di dalam kenyataannya, kita sering lupa atau bahkan melupakan apa yang sudah diberikan Tuhan. Karena memang kita ingin mengejar sesuatu yang kita sebut dengan kesuksesan. Di dalam mengejar kesuksesan kita lebih banyak bicara, menceramai, dan atau bahkan berusaha mempengaruhi orang dengan pembicaraan kita. Disinilah Mas Bayu Krisna mengingatkan lebih tepatnya kepada kita semuanya bahwasanya sesungguhnya kita memiliki sesuatu yang kelebihan yang sudah diberikan dan dianugerahkan oleh Tuhan. Apabila kita mampu dan mau melakukan sebagaimana apa yang diterjemahkan oleh Mas Bayu, maka sesungguhnya kita akan mencapai sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Anda sangat beruntung kalau mengikuti pelatihan kecerdasan mendengar dari Pak Bayu Krisna ini. Sebab pelatihannya berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain banyak mengungkap tentang emosi, sensasi-sensasi untuk menggelorakan afeksi emosi kita, tetapi Mas Bayu membangunnya pada titik yang paling mendasar, yakni kesadaran. Mendengar itu ternyata berkait dengan membangun kesadaran. Dan kalau Anda belajar melatih untuk mendengarkan, Anda melatih mengungkap banyak kesadaran dalam diri. Mungkin apa yang disampaikan nampak sederhana, tapi bukankah ilmu dan ilmu kehidupan itu bermula dari yang paling sederhana? Karena itu mengikuti pelatihan kecerdasan mendengar adalah satu hal yang membahagiakan. Seringkali ada hal-hal yang sifatnya serius. Setelah membaca buku LQ ini bisa cepat mencair. Jadi hubungan saya dengan teman-teman lebih santai, lebih enjoy, dan lebih bisa membuat saya bahagia. Kemudian hubungan saya juga dengan staf saya juga lebih mengerti, lebih memahami kebutuhan dan perkembangan dari staf-staf saya. Saya mengenal saudara saya Bayu Krisna ini lebih pada pertemanan biasa, tetapi sudah pertemanan yang sangat pribadi. Kita bergesekan secara pergaulan, kadang-kadang saling memuji, kadang-kadang saling menghina, tetapi muaranya kami menemukan silaturahmi persaudaraan yang intensif dari ke hari.
Di dalam intensitas itu saya menemukan catatan-catatan menarik atas pribadi yang satu ini. Malah akhir-akhir ini dia mengembangkan sebuah metodologi yang saya kira akan memberi prospek-prospek yang lebih serius pada kehidupan dia secara pribadi, juga kehidupan orang-orang yang ada di seputar kehidupan beliau, yakni LQ, Listening Quotient. Listening Quotient ini barangkali mengalami pemewahan terminologi, walau sebetulnya dia ilmu-ilmu yang sudah tua. Ini sebetulnya ilmu kebatinan yang sudah bersemayam pada diri terutama orang-orang besar. Pribadi-pribadi besar itu biasanya ditandai oleh dua hal. Satu, kemampuannya berbicara. Ia artikulatif, indah, dan agitatif. Biasanya begitu orang-orang besar itu. Tetapi kebesaran yang sesungguhnya dari sebuah pribadi, selain pintar berbicara, orang itu pada dasarnya juga pintar mendengar. Pintar bicara tanpa pintar mendengar, ada risiko keterbelahan kepribadian. Barangkali orang itu sudah hebat, tetapi rapuh di sebelah setengahnya. Nah, Saudara Bayu itu menyadari aspek keutuhan kebesaran pribadi ini, kecerdasan mendengar. Bahkan saya mengidentifikasi kemajuan-kemajuan hidup Saudara Bayu ini mengalami sebuah progresivitas yang nyata setelah saya amati juga rajin mendengar seluruh suara yang ada di sekitarnya. Seringkali kita mendengar istilah mengenai intelligent quotient, emosional, dan spiritual. Baru kali ini kita mendengar istilah listening quotient dari Mas Bayu. Bagaimana kita mendengar, tidak hanya mendengar tetapi juga memahami orang lain. Misalkan Anda mendengarkan orang lain, cobalah berhenti sebentar sebelum menjawab. Anda akan lebih merasakan manfaat bagaimana memahami orang lain. Setelah beberapa kali mendengarkan ceramah LQ, Listening Quotient dari Mas Bayu, saya malah menjadi lebih sadar bahwa sesungguhnya kita sudah dianugerahi telinga yang sebenarnya harus digunakan dengan benar. Artinya kita tidak hanya mendengar suara-suara saja, tapi kita harus mendengarkan dengan hati. Karena kita dalam kesibukan kita seringkali mendengarkan suara-suara yang tidak semestinya kita dengar, yang malah membingungkan kita. Dengan ceramah dan pelatihan LQ dari Mas Bayu, kita jadi diingatkan kembali bagaimana kita mampu mendengarkan suara hati kita sendiri, sehingga akan menuntun kita kepada hal-hal yang esensial dalam hidup kita. Pada suatu ketika saya mendengarkan Pak Bayu di GKI Peterongan, yaitu mengenai listening intelligence. Saya sangat tertarik karena itu adalah sesuai dengan cita-cita saya. Kemudian akhir daripada itu saya tanya Pak Bayu mengenai apakah ada bukunya, dan katanya adalah minggu ini keluar. Ternyata saya tunggu-tunggu tiap kali saya bel Gramedia belum keluar-keluar. Akhirnya saya beli bukunya dan saya baca, saya merasa puas. Dan hal ini saya jalankan di toko kami untuk mendidik para karyawan sehingga seluruh karyawan itu bisa melayani dengan baik. Jadi inilah dimana dulu kita menganggap pembeli adalah raja, sekarang kita sudah berubah. Jadi kita menggunakan perasaan tiap pembeli adalah lain. Tiap orang kita harus melayani lain daripada yang lain. Inilah. Dan harus kita itu jujur dan mau mengaku kesalahan kita. Inilah ide suatu pendapatan dari saya, sehingga toko saya sekarang terkenal pelayanannya adalah baik. Kita cocok dengan Pak Bayu karena
ide saya cocok dengan Pak Bayu, di mana saya mempunyai prinsip bahwa hidup enak mati masuk surga, atau urip enak mati masuk surga. Meskipun merupakan metode pelatihan yang baru, LQ telah merambah ke berbagai perusahaan-perusahaan besar di Indonesia.